Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fadlul Islam, keutamaan al-Islam oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan tentang bab qaulihi ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Tentang firman Allah, tegakkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Sudah kita sampaikan dari awal pembahasan, bab ini berkaitan dengan fadhail Islam, keutamaan-keutamaan al-Islam. Yang pertama, Islam adalah agama fitrah, agama yang tegak di atas at-tauhid, la ilaha illallah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Demikian pula di antara keutamaan Islam yang kedua, ad-dinul qayyim. Islam adalah agama yang lurus pertengahan. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan Islam juga dalam bab ini, bahwasanya Islam adalah wasiat para al-anbiya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 132, wa wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub. Kemudian yang keempat, Islam adalah amrullah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, anittabi' millata Ibrahim hanifah. Kemudian yang kelima, di antara ciri khas atau keutamaan Islam, tatahaqqaq bihi wilayatullah. Kecintaan Allah kepada seseorang tidak akan terwujud kecuali dengan al-Islam. Ya, tentunya Islam ala sunnah, ala ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam adalah dinul qulub. Ini yang keenam, agama hati. Ya, bersumber dari hati dan terpancar dalam ucapan serta perbuatan anggota badan. Kemudian ciri khas ataupun fadhail Islam juga dalam bab ini, Islam adalah dinul jamaah, agama al-jamaah. Jamaah ini ada dua makna sudah kita sampaikan, jamaatul abdan wa jamaatul adyan. Islam adalah agama al-jamaah. Yang pertama jamaatul adyan, agama yang mengikuti
qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, sebagaimana dalam hadis perpecahan umat ketika Rasul ditanya siapa yang selamat, ma ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat al-jamaah itu yang namanya jamaatul adyan. Yang kedua jamaatul abdan, bahwasanya Islam itu mengajarkan untuk mendengar dan taat terhadap pemimpin kaum muslimin, bersatu di bawah naungan pemimpin kaum muslimin. Kemudian sekarang pembahasan terakhir dalam bab ini, kalau dicetakan ana halaman 53, ini ringkasannya, ya, ringkasan dari 7 poin tadi yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah. Kita baca, wa qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah dari kalangan tabi'in yang insya Allah namanya sering kita sebut ketika pembahasan Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah istawa di atas arsy, kata beliau ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Itu tafsir dari Abul Aliyah dari kalangan ulama at-tabi'in. Kata beliau, ta'allamul Islam, belajarlah al-Islam. Fa idza ta'allamtumu fala targhabu anhu. Jika kalian sudah mempelajarinya, jangan berpaling darinya. Wa alaikum bisiratil mustaqim. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Fa innahu al-Islam, karena itulah al-Islam. Wala taharrafu anis sirati yaminan wala shimala. Dan jangan menyimpang dari jalan yang lurus ke kanan atau ke kiri. Wa alaikum bisunnati nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pegang eratlah sunnah Nabi kalian Muhammad SAW. Wa iyyakum wa hadil ahwa. Dan jauhkanlah diri kalian dari hawa nafsu. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dalam ucapan Abul Aliyah ini ada beberapa wasiat emas beliau. Ya, wasiat emas seorang ulama at-tabi'in. Kita baca ulangi lagi ya wasiat tersebut. Kalau mau dihitung, yang pertama ta'allamul Islam, pelajarilah al-Islam. Kemudian fa idza ta'allamtumu fala targhabu anhu. Jika kalian sudah mempelajarinya, jangan berpaling darinya. Artinya amalkanlah Islam tersebut. Ini yang kedua, al-amal bil Islam. Kemudian yang ketiga, alaikum bisiratil mustaqim. Wasiat untuk istiqamah. Yang ketiga, di atas ilmu wal amal. Kemudian yang keempat, wasiat beliau, wala taharrafu anis sirati yaminan wala shimala. Jangan berpaling dari jalan yang lurus ke kanan ataupun ke kiri. Jangan mengikuti ekstrem kanan, ekstrem kiri. Tetap pertengahan di atas siratal mustaqim. Kemudian yang kelima, alaikum bisunnati nabiyikum. Pegang erat sunnah nabi kalian dan jauhkanlah dari hawa nafsu alias al-bidah. Ada berapa wasiat berarti? Hah? Berapa? Kok sedikit? Ada 6. Ilmu, amal, istiqamah, jangan berpaling, pegang erat sunnah, jauhi al-bid'ah. Ada 6 wasiat. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita perinci satu persatu wasiat tersebut. Ini kata para ulama, nanti akan disampaikan bagaimana kedudukan wasiat ini di mata para ulama. Yang pertama, ta'allamul Islam. Pelajarilah al-Islam. Apalah artinya orang itu mengaku muslim namun tidak tahu apa Islam yang dia selama ini dengungkan, yang selama ini dia peluk, ya.
Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Apalagi namanya Islam di akhir zaman ini bermacam-macam mereknya. Maka seorang muslim yang bijak, muslimah yang bijak harus tahu apa Islam yang sebenarnya. Dan kalau dia masih di atas fitrah yang selamat, yang bersih dari kotoran, dia akan tahu Islam yang benar, ya Islam yang muncul pertama kali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti yang sudah sering kita sampaikan hadisnya, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Ini Islam yang wajib dipelajari. Islam yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ini Islam yang pertama kali tegak di atas muka bumi ini. Islam yang diajarkan Allah kepada Rasulnya, yang diajarkan Rasulnya kepada para sahabat nabinya. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mendefinisikan tentang apa itu ilmu, beliau mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul dan ucapan para sahabat. Ini yang wajib untuk dipelajari dalam berbagai bidangnya, baik akidah, ibadah, akhlak, muamalah, mengikuti qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahabah. Ini kewajiban setiap muslim muslimah. Rasul mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian setelah berilmu, kata beliau, faida ta'allamtumu fala targhabu anhu. Jika kalian sudah mempelajarinya, jangan berpaling darinya, dari ilmu tersebut. Ilmu untuk diamalkan. Sebagaimana kata Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yahtiful ilmu bil amal. Ilmu itu bersambung dengan al-amal. Namun kalau ilmu itu tidak diamalkan, dia akan apa? Menghilang. Dalam Al-Quran dikatakan jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu balasan bagi orang yang mengamalkan, yaitu mengamalkan ilmunya. Rasul SAW mengatakan, la tazulu qadama ibni adam min indi rabbih hatta yus'al al khamsin. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia dari sisi Allah pada hari kiamat sampai ditanya tentang 5 hal. Di antaranya an ilmihi madza amila bih. Tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Ini kewajiban setiap muslim muslimah, setiap al ilmu wajib untuk dia mengamalkannya. Sekali lagi, ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa alaikum bisiratil mustaqim. Pegang erat al-istiqamah. Setelah tahu ilmu, setelah diamalkan istiqamah. Istiqamah di atas ilmu wal amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirt. Istiqamalah di atas perintah Allah. Perintah Allah di antaranya al-ilmu wal amal. Rasul SAW mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah di atas ilmu yang benar, di atas al-amal yang ikhlas dan ittiba. Wa alaikum bisirati al-mustaqim. Fa innahu al-islam. Itulah al-islam, yaitu yang dibangun di atas ilmu dan al-amal. Ini mengingatkan kita kepada
surat yang kita tiap hari baca, yaitu surat apa? Surat apa? Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di antara tafsir as-siratal mustaqim, al-ilmu nafi' wal amalus saleh. Ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh, itulah al-Islam. Berbeda dengan al-maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi yang dimurkai karena mereka berilmu namun tidak mau beramal. Tahu kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Dan bukan ad-dhalin yang tersesat, yaitu orang an-nasara. Mereka beramal tanpa al-ilmu. Kemudian kata beliau lagi, wala taharrafu anis sirati yaminan wala shimala. Jangan kalian berpaling dari siratal mustaqim. Ini penegasan lagi terhadap ayat tadi. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalannya para sahabat Rasul. Jalan yang dibangun di atas ilmu dan al-amal. Dan bukan jalannya al-maghdubi alaihim, orang Yahudi, dan bukan jalannya orang yang ad-dhalin. Pegang erat al-wasatiyah, pertengahan yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Jangan sebagaimana orang Yahudi, jangan sebagaimana orang an-nasara. Ini kalau mau penjelasan panjangnya dalam kajian kita al-aqidah al-wasitiyah, ya, tentang pertengahan Islam. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bal humul wasat bainal firaq kama anal Islam wasatun bainal umam. Ahlu sunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok sempalan, sebagaimana Islam pertengahan di antara umat-umat yang kafir. Itu tadi antara Yahudi wa an-Nasara, antara ekstrem kanan ekstrem kiri dalam segala pembahasan agama, terutama dalam bidang al-aqidah. Islam ahlu sunnah pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Contoh dalam masalah ayat asma wa sifat, ahlu sunnah pertengahan di antara kelompok yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, yang mengatakan wajah Allah sama wajah makhluk. Ini yang berlebihan dalam menetapkan sifat Allah sampai kebablas menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan di antara kelompok al-mu'attilah yang menafikan sifat Allah, tidak mau menetapkan semua sifat Allah atau tidak mau menetapkan sebagai sifat Allah. Ahlussunnah mengatakan wajib menetapkan semua sifat Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahihah tanpa diserupakan dengan makhluk. Ini pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan misalnya dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin yang dolim misalnya, dengan tidak memberontaknya dan tidak pula membenarkan kedolimannya, bersabar atas kedolimannya, tidak mencaci makinya, mendengar dan taat dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah berhukum dengan hukum Allah, Ahlussunnah pertengahan, tidak mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, sebagaimana kelompok Khawarij, dan tidak pula sebagaimana kelompok liberal yang mengatakan semua hukum manusia itu sama dengan hukum Allah. Misalnya ini kufur akbar. Ahlussunnah mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah, namun tidak boleh gegabah mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlussunnah pertengahan. Inilah kata beliau, wala taharrafu anis sirati yaminan wala shimal. Jangan kalian berpaling dari jalan yang lurus ke kanan atau ke kiri. Tetap istiqomah di atas pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian wasiat yang kelima kata beliau, wa alaikum bisunnati nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pegang erat sunnah nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penegasan lagi bahwasanya inilah Islam yang hak, inilah Islam yang sebenarnya, Islam ala sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kemudian tidak cukup hanya berpegang teguh dengan sunnah. Kata beliau, wa iyyakum wa hadil ahwa,
jauhkanlah diri kalian dari hawa nafsu alias al-bid'ah, sebagaimana yang sudah kita lewati hari tadi. Alaikum bisunnati, Rasul menambahkan iyyakum wa muhdatsati al-umur. Inilah al-Islam, harus dengan mengikuti ajaran yang hak, meninggalkan yang batil. Tidak cukup hanya mengikuti tauhid, harus meninggalkan kesyirikan. Tidak cukup ittiba sunnah, harus meninggalkan al-bid'ah. Ini yang diwasiatkan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita baca sarah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Ini yang kita sampaikan tadi, bagaimana kedudukan wasiat Abul Aliyah tadi. Kata beliau, ta'ammal kalama Abil Aliyah rahimahullahu ta'ala hada. Renungkanlah ucapan Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala ini. Ma'ajallahu, alangkah mulianya, alangkah berharganya wasiat ucapan Abul Aliyah. Apalagi sekali lagi beliau adalah ulama tabi'in yang Rasul katakan khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi kemudian yang setelah mereka, para tabi'in. Generasi terbaik setelah para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa'rif zamanahu alladhi yuhaddir fihi minal ahwa allati manitabaha faqad raghiba anil Islam. Dan kata beliau, ketahuilah zaman yang beliau mengucapkan ucapan ini. Ini di masa tabi'in. Beliau sudah mewasiatkan kaum muslimin untuk tetap istiqomah di atas as-sunnah. Padahal itu generasi yang masih mulia, yang sangat amat luar biasa kejayaan al-Islam setelah para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Dan sekaligus beliau mentahdzir kaum muslimin dari hawa nafsu alias al-bid'ah, alias kelompok-kelompok sesat, akidah-akidah sesat, pemikiran-pemikiran sesat. Itu di zaman tabi'in sudah beliau mewasiati, pegang erat sunnah Rasul, tetap istiqomah di atas sunnah Rasul, tetap istiqomah belajar dan beramal, dan tinggalkan al-bid'ah. Ini zaman keemasan, apalagi di zaman sekarang ini yang Rasul katakan la ya'ti zamanun illa waladi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek darinya. Maka seorang muslim muslimah ketika disampaikan ittabi'us sunnah ihdzarul bid'ah, tamassaku bi aqidatis salaf wahdharu aqidata al-mukhalifah lim aqidatis salaf. Pegang erat akidah salaf, jauhkan diri Anda dari akidah yang menyimpang. Jangan pernah merasa bosan. Ini di zaman tabi'in. Beliau sudah menasehati kaum muslimin untuk ittiba sunnah, meninggalkan al-bidah. Itu di zaman yang masih dekat dengan zamannya Rasul. Apalagi di zaman kita. Ini perlu terus disampaikan. Ittabi'u wala tabtadi'u, sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kenalilah zaman yang beliau mentahdzir, memperingatkan umat dari al-ahwa, yang barang siapa mengikuti hawa nafsu tersebut maka dia telah berpaling dari al-Islam. Sudah kita pernah sampaikan, orang yang menyimpang dari Islam itu levelnya macam-macam. Ada yang sudah sampai keluar dari Islam kalau dia jatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman, seperti berbuat syirik, seperti memperolok agama Allah, seperti membenci syariat Allah, seperti yang disampaikan oleh para ulama dalam 10 pembatal keislaman dan lain-lain sebagainya. Mengatakan Al-Quran makhluk misalnya, mengatakan semua para sahabat murtad. Ini adalah pembatal-pembatal keislaman.
Kata beliau, ini adalah yang ditahdir oleh Abul Aliyah. Demikian pula kalau orang itu menyimpang dari Islam yang diajarkan Rasul dan para sahabat, bisa masuk ke dalam kategori bid'ah ataupun keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti kalau ada orang yang mengatakan tidak ada kewajiban mentaati pemimpin kaum muslimin. Dia mengatakan, meyakini, mempropagandakan, pemimpin kita zalim, tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Maka ini termasuk apa? Keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kata Imam Ahmad, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha walam yakul biha walam yu'min biha lam yakun min ahliha. Termasuk akidah yang wajib dipegang erat oleh seorang muslim muslimah, yang barang siapa meninggalkan salah satu dari prinsip akidah Ahlussunnah tersebut, tidak mau mengucapkannya, tidak mau mengimaninya, maka dia bukan termasuk ahli sunnah. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan apa saja akidah-akidah tersebut, di antaranya as-sam'u wa ta'ah lil a'immah, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, baron kan afajiran, yang baik ataupun yang zalim. Dan itu sudah dicantumkan dalam rata-rata kitab akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini apa? Yang meyakini tidak wajib mentaati pemimpin kaum muslimin dengan alasan zalim, dengan alasan ini pemimpin yang curang, dengan alasan tidak dipilih lewat jalur yang syar'i. Kalau dia berpendapat seperti itu, ini namanya orang yang sudah keluar dari Ahlus Sunnah meskipun masih muslim. Adapun yang ketiga, misalnya dia meyakini pemimpin kita, presiden kita adalah waliul amr, yang Allah perintahkan ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Misalnya, namun dia menyelisih salah satu perintahnya. Contoh yang sering dibahas oleh para ulama, masalah lampu merah misalnya. Dia tahu itu lampu merah, namun dia apa? Serabut saja. Ini dia insya Allah termasuk ahli sunnah, tapi dia apa? Bermaksiat kepada Allah karena meninggalkan apa? Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi level kesalahan penyimpangan itu banyak. Paham ya? Jadi sekali lagi, ini yang harus betul-betul dipahami. Orang yang mengikuti hawa nafsu menyimpang, sekali lagi ada 3 kategori. Kalau nggak kafir, mubtadi, asi, ataupun kalau mau diperinci lagi, ada yang mungkin zallah, ketergelinciran, tidak ada apa? Kesengajaan. Jadi misalnya lampu merah tiba-tiba mati, nggak tahu ini merah, kuning atau hijau. Dia husnudon, mungkin masih apa? Hijau misalnya. Ini beda lagi pembahasannya. Namun istilah sekali lagi, bedakan antara yang tidak mau meyakini kewajiban mentaati pemimpin, yang ini divonis mubtadi, sesat, dia ahli bid'ah, keluar dari ahli sunnah karena menyelisihi semua ijma ulama yang mewajibkan as-sam'u wa ta'ah. Dan ini sudah masyhur, sudah ma'ruf, sudah viral dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Adapun kalau dia tadi tergelincir dalam salah satu perintah yang tidak ditaati, maka sekali lagi dia ahli sunnah namun ahli al-maksiyah. Wallahu ta'ala alam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Rahman rahimahullah, wa tafsirul Islam bis sunnah. Dalam ucapan Abul Aliyah tadi ada penafsiran tentang apa itu al-Islam. Bahwasanya al-Islam adalah as-sunnah. Ini yang juga diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah. Bahkan di awal kitab Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbahari mengatakan, i'lam annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah al-Islam. Karena kita nggak akan mungkin bisa mengamalkan Islam tanpa sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu
mengatakan cukup dengan Al-Quran saja, tidak mungkin dia bisa sholat, tidak mungkin dia bisa puasa Ramadan atau melaksanakan zakat ataupun haji, karena perincian rukun-rukun Islam itu hanya ada pada sunnah Rasulullah SAW. Wa tafsirul Islam bis sunnah, penafsiran Islam dengan as-sunnah. Dan juga setiap muslim muslimah tidak akan mungkin bisa mengamalkan Islam yang sebenarnya tanpa mempelajari sunnah Rasul. Tidak mungkin orang itu bisa mengamalkan firman Allah, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas tanpa mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Maka seorang muslim yang bijak kewajibannya mempelajari sunnah Rasul, terutama dalam bab al-aqidah. Kemudian kata beliau, wa khafuhu ala a'lami tabi'in wa ulama'ihim minal khurud ani sunnati wal kitab. Kata beliau, dan dalam ucapan wasiat Abul Aliyah tadi terdapat kekhawatiran beliau terhadap para tokoh-tokoh ataupun ulama-ulama tabi'in. Ini bayangkan, ulama tabi'in, para ulama-ulama salaf saja beliau khawatirkan jatuh ke dalam penyimpangan. Danio kita, bagaimana dengan kita yang jauh dari zaman keemasan, dari zaman kenabian. Dan ini juga sekali lagi bagi kita semuanya sebagai cambuk, hati-hati. Kita wajib berpegang dengan kebenaran, terus istiqomah belajar apa itu sunnah Rasul, apa itu akidah salaf, dan juga berusaha terus mengamalkan dan istiqomah di atas Islam ala Rasulullah SAW, dan jangan pernah mencicipi syubhat ataupun penyimpangan ataupun kebid'ahan. Allah mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman, kami palingkan kemana dia berpaling. Apalagi tadi setelah tahu apa kebenaran. Dulunya tahu akidah salaf, dulu berpegang dengan akidah salaf, dulu bahkan membantah ahlul bid'ah. Namun ketika sudah mulai melempem, kemudian satu pembahasan sudah sesat, pindah pembahasan berikutnya sesat lagi, pembahasan berikutnya sesat lagi. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada istilah mantan salafi. Naudzubillah min dzalik. Ini ibrah bagi kita. Tidak ada yang bisa menjamin apakah kita bisa istiqomah di atas akidah salaf, di atas dakwah salafiyah sampai akhirat kita. Ini harus ada apa? Al-khauf. Jangankan sekali lagi kita, tabi'in, Abul Aliyah, beliau merasa khawatir terhadap diri beliau juga kepada yang lainnya. Apalagi kita. Nggak ada yang bisa menjamin. Kewajiban kita berusaha dan juga berdoa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Sekali lagi ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Abul Aliyah, beliau sangat khawatir terhadap para ulama-ulama tabi'in. Makanya beliau memberikan wasiat, wejangan, petuah yang sangat berharga tadi. Kemudian yatabayan laka makna qauli ta'ala id qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Islamlah, qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim mengatakan aslamtu, aku menyerahkan diri kepada Allah Rabbil alamin. Dan sudah kita bahas dari awal, Islam itu adalah agama semua para anbiya, yaitu Islam secara umum. Istislam lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkannya dalam ibadah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada perintah Allah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Semua anbiya, semua para rasul di atas Islam yang tegak di atas 3 hal tadi, yaitu tauhid, tunduk kepada perintah Allah, dan berlepas dari kesyirikan dan orang berbuat kesyirikan. Demikian pula Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub,
ya baniya innallaha astafa lakum Madinah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim berpesan, berwasiat kepada putra-putranya. Demikian pula dengan Nabi Yakub, wahai putraku, sesungguhnya Allah memilihkan bagi kalian agama ini. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini perintah untuk apa? Istiqamah di atas Islam yang berdasarkan at-tauhid. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidaklah yang berpaling dari agama Ibrahim, agama tauhid, kecuali dia orang yang menjadikan dirinya itu bodoh ataupun dungu. Naudzubillah min dzalik. Seorang muslim muslimah harus betul-betul punya rasa kekhawatiran jangan sampai berpaling dari al-Islam di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh lagi, wa asbahu hadhil usulil kibar, dan yang semisal dengan prinsip-prinsip yang sangat agung ini, allati hiya asl usul, yang merupakan pondasi dari segala pondasi, yaitu at-tauhid tadi. Wan nasu anha fi ghaflatin, sedangkan manusia terutama di akhir zaman dalam kelalaian, bahkan menyimpang dari tauhid setelah dulunya berpegang dengan at-tauhid. Dulunya di atas akidah salaf namun berpaling dari akidah as-salaf. Seperti yang pernah kita contohkan dalam bantahan kita kepada sebagian oknum yang dulunya menulis makalah tentang wajibnya mentaati mendengar pemimpin, wasabat terhadap pemimpin, menasehati nahi mungkar dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Namun sekarang apa? Dia yang mencaci maki pemimpin di hadapan umum, membolehkan mencaci maki, mengkritik di hadapan umum dengan alasan nahi mungkar, bahkan mengatakan menyinyiri masalah asam wa ta'ah kepada pemimpin kaum muslimin. Ini fala mazagu azaghallahu qulub. Ketika sudah berpaling, semakin Allah palingkan berbagai macam kesesatan, penyimpangan mulai muncul satu persatu. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi pelajaran bagi kita untuk berusaha istiqamah, hati-hati dengan asyubuha khattafa. Sekali lagi, jangankan zaman kita, zaman tabi'in saja mereka sangat mengkhawatirkan syubhat ataupun penyimpangan tersebut. Wa bi ma'rifatiha yatabayyan ma'nal ahadits fi hadzal bab wa amsalihha. Dan dengan kita mengetahui akan hal ini, kita juga tahu tentang makna-makna hadis yang berkaitan dengan bab ini, yaitu tentang ittiba'us sunnah, berpaling daripada kebid'ahan. Wa amal insan alladhi yaqra'uha wa asbahaha wa huwa aminun mutmain annaha la tanaluhu wa yadhunnuha fi qaumin kanu amanu makrallah fabadu. Adapun seseorang yang membaca hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk istiqomah, fala tamutunna illa wa antum muslimun, tentang wajibnya ittiba'us sunnah, meninggalkan kebid'ahan, namun dia merasa aman. Enggak mungkin saya bisa sesat, enggak mungkin saya jadi mantan ahlus sunnah, mantan salafi. Naudzubillah min dzalik. Maka orang yang seperti ini justru yang akan naudzubillah min dzalik, terkena makar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun, tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Sekali lagi, seorang muslim muslimah harus ada ar-raja wal khauf, berharap tetap istiqomah dengan dia berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub rabbana la tuzigh qulubana, dan terus dia istiqomah belajar akidah salaf, manhaj salaf, kemudian berpaling dari segala bentuk syubhat dan ahli syubhat, ahli bid'ah dan segala bentuk kebid'ahan mereka. Kemudian sekali lagi, tidak merasa aman dari jatuh ke dalam kesesatan tersebut. Ada ar-raja, ada al-khauf. Raja berharap untuk istiqomah, namun khawatir juga jangan sampai tidak bisa istiqomah, karena bukti di lapangan berapa banyak yang berguguran. Naudzubillahi min dzalik. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala khattalana Rasul sallallahu alaihi wasallam,
khatan. Kata Abdurrahman Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul SAW pernah menggaris satu garis yang lurus. Summa qala hada sabilullah, inilah jalan Allah. Summa khata khututun an yamini wa an shimalihi. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di kanan dan di kiri beliau. Summa qala hadi subulun, inilah jalan-jalan yang banyak di kanan dan di kiri. Hadi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yadu ilaih. Tidaklah ada satu jalan pun darinya kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Summa qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang banyak, itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan oleh Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW. Jalan kebenaran cuma satu, yang menyimpang banyak. Dan kata sebagian ulama, namanya as-subul, itu adalah asyubuhat wal bidah. Yang menyimpang yang banyak itu adalah syubuhat dan kebid'ahan-kebid'ahan. Maka seorang muslim muslimah harus betul-betul menyadari bahwasanya kesesatan, penyimpangan itu banyak di kanan dan di kiri. Sedangkan kebenaran cuma satu, dan itu yang diperintahkan oleh Allah untuk diikuti. Dan kata Rasul tadi, tidaklah ada satu jalan pun kecuali ada setan yang menyeru kepadanya, baik setan jin maupun manusia. Dan ini juga yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kata Rasul, di akhir zaman nanti akan ada du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Dan sudah kita sampaikan di antara penjelasan para ulama tentang siapa dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam, yaitu penyeru kebid'ahan, apalagi kesyirikan. Demikian pula yang memprovokasi massa untuk mengkudeta, untuk mencela, membenci pemimpin kaum muslimin. Ini yang sudah kita sampaikan dan sudah kita bacakan di kajian kita bulan yang lalu. Dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di antara dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam yaitu du'atul fitnah, dai-dai fitnah, kal khuruj alal hukam, memberontak terhadap pemimpin. Dan beliau dalam kesempatan yang lain mengatakan memberontak terhadap pemimpin ada dua, memberontak dengan lisan, dengan caci makian, dan memberontak dengan senjata. Ini salah satu ciri dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Kata Rasul, man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Barang siapa yang mengikuti ajakan mereka akan dimasukkan juga ke neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Apalagi di akhir zaman ini banyak yang memprovokasi massa untuk membenci pemimpin kaum muslimin. Pada hakikatnya kata Syekh itu adalah du'atun ala abwabi jahannam. Dan ini yang juga dikatakan oleh Abdurrahman Mas'ud, tidaklah ada jalan-jalan yang sesat itu, yang menyimpang kanan di kiri itu, kecuali ada setan-setannya. Itulah du'atun ala abwabi jahannam, setan dari kalangan manusia. Kemudian beliau membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, maka ikuti. Istiqomah di atas jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, fatafarraqa bikum an sabili, itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Jadi yang memecah belah umat Islam adalah kebid'ahan, kesesatan, bukan as-sunnah. Ini kata Allah, yang memecah belah adalah as-subul, jalan yang menyimpang di kanan dan di kiri. Adapun garis yang lurus hanya satu, itu yang akan bisa menyatukan umat. Makanya kata para ulama, kita mau bersatu di atas siratal mustaqim tadi, di atas at-tauhid dan as-sunnah. Kita baca taklik, komentar ataupun penjelasan singkat dari Samahati Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa hadza
yubayyinu annal wajiba 'alal mu'min al-hadar. Ini semuanya menjelaskan yang wajib bagi setiap mukmin, muslim muslimah berhati-hati. Ya, terutama di akhir zaman ini. Syubhat bukan hanya muncul dari luar, bahkan dari dalam. Ya. Kerancuan dalam berakidah, bermanhaj itu juga apa? Dilontarkan oleh orang-orang yang mengaku ahli sunnah, pengikut dakwah salafiyah. Naudzubillah min dzalik. Maka harus berhati-hati, pegang erat qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Seperti yang sudah kita sering sampaikan dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau satakunu umuran mustabihat. Nanti akan ada perkara-perkara yang samar-samar. Ya. Kata-kata yang ambigu, yang ada ya syubhat antara hak dengan yang batil, yang itu ditulis, diucapkan oleh orang-orang yang juga mengaku pengikut dakwah salafiyah. Mustabihat yang samar-samar yang luar biasa. Kemudian kata beliau, alaikum bitu ada. Waspada, hati-hati. Fa antakuna tabi'an lil khairi khairun laka min antakuna ra'san fi syarr. Lebih baik engkau menjadi ekor kebenaran daripada menjadi kepalanya kesesatan. Contoh misalnya, ada sebagian orang ataupun dai atau ustadz, ada sedikit peristiwa langsung posting, langsung share. Hanya apa? Modal akal pikirannya, hanya modal perasaan ataupun semangatnya, tidak ditimbang apakah ucapannya yang diposting itu sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, sesuai dengan akidah salaf ataukah tidak. Naudzubillah min dzalik. Atau ikut trennya lagi mencaci maki pemimpin, trennya lagi menuduh pemimpin dengan banyak tuduhan-tuduhan dan sebagainya, ikut-ikutan. Tidak dikembalikan kepada sabda Rasul, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Nah, ini sekali lagi kata Abdul Mas'ud, akan banyak muncul perkara yang sebuah samar-samar dari luar maupun dari dalam. Alaikum bitu ada, hati-hati, waspada. Lebih baik engkau menjadi pengekor kebenaran. Ikut apa kata salaf, ikut kata ulama ahli sunnah. Enggak usah apa? Asal share, ingin jadi pahlawan kesiangan, ingin jadi apa yang terdepan dalam menyikapi permasalahan tanpa dipikir. Naudzubillah min dzalik. Nanti setelah dibantah dihapus. Nanti apa? Ada yang sadar sedikit ya, naudzubillah min dzalik. Pikir doa al ilmu qoblal qouli wal amal. Ilmu sebelum berkata, sebelum apa? Berucap. Dan ini yang juga diucapkan oleh Al Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La takunu ujulan buduran madzayi. Jangan kalian menjadi orang-orang yang tergesa-gesa, gerusa-gerus. Langsung share, langsung posting, naudzubillah min dzalik. Pikir dulu, timbang dulu dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. La takunu ujulan buduran, jangan menjadi penabur benih kesesatan, penyimpangan atau tadi kebencian terhadap pemimpin kaum muslimin. Wala takunu ujulan buduran madzayi. Dan juga tadi jangan asal ngesen madzayi, yang suka apa? Menyebarkan berita-berita hoax ataupun yang bertentangan dengan akidah as-salaf. Sebagaimana kelakuan al-munafiqun. Allah mengatakan tentang ciri orang munafikin, idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Apabila datang kepada orang munafikin kabar berita tentang ketakutan ataupun keamanan, mereka langsung menyebarkannya. Adza'u, madzayi. Seandainya mereka mau mengembalikan kepada Rasul, kepada sunnah Rasul, ditimbang lagi, benarkah ini? Statement ini, postingan ini, dengan sabda Rasul ataukah tidak? Atau mengembalikannya kepada ulil amri, para ulama ahli sunnah. Maka mereka akan tahu yang hak, yang sebenarnya. Ini sekali lagi kata Syekh, apa yang diucapkan oleh Abul Aliyah ini mewajibkan kita untuk berhati-hati, terutama di akhir zaman ini. Meskipun sekali lagi dari dalam maupun dari luar, jangan asal kan dia juga ustadz salafi atau ustadz sunnah. Lihat dulu apakah
betul ucapannya, betul statementnya, postingannya. Ditimbang lagi dengan akidah salaf, manhaj as-salaf. Wa alla yaktar bil kathrah. Ini juga ucapan yang sangat luar biasa dari Asy-Syaikh. Dan jangan tertipu dengan mayoritas. Atau kalau istilah sekarang, dengan banyaknya follower, dengan banyaknya pengikut. Wah, kan jutaan followernya, kan banyak pengikutnya di majelisnya. Kalau sekali kajian bisa puluhan ribu. Naudzubillahi min dzalik. Rasul mengatakan yang benar cuma satu, sedangkan yang menyimpang banyak. Khata khututan an yamini wa an shimali. Jalan yang sesat banyak, yang menyimpang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Kebenaran bukan diukur dengan mayoritas. Makanya dalam dakwah salafiyah yang penting kualitas, kuantitas itu setelahnya. Kalau kuantitas mengikuti kualitas, itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, kebaikan di atas kebaikan. Namun kalau kualitasnya menyimpang dari qala Allah wa qala Rasul, namun banyak ini kata Rasul, ghusa ka ghusaisel, seperti buih yang diombang-ambingkan oleh tidak ada harganya. Maka setiap muslim muslimah wajib punya prinsip yang benar, bukan diukur dengan mayoritas, bukan diukur dengan banyaknya follower, tidak diukur dengan gelar akademik, tidak diukur dengan retorika yang indah. Namun kebenaran al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari qala Allah qala Rasul wa qala as-sahabat. Wa alla yaqtarra bil kasrah, dan jangan sampai seorang muslim muslimah tertipu dengan kebanyakan orang. Sekali lagi, kebenaran itu diukur dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman para as-salaf. Dan ini juga mengingatkan kita ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, ilzam tariqal huda wala yadruka qillatus salikin. Pegang erat jalan kebenaran dan tidak mencelakakan dirimu sedikitnya yang berjalan di atas. Kemudian kata beliau, wa iyyaka wa turqad dhalal. Jauhkanlah dirimu dari jalan-jalan kesesatan, wala taghtarra bi kathratil halikin. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Kata Rasul, umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok. Yang selamat cuma satu. 72 diancam masuk neraka. Jangan tertipu dengan al-kathrah. Ini kata Syekh, dan ini juga kata Fudail bin Iyad tadi, wala taghtarra bi kathratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa, yang sesat menyesatkan. Wa an ya'tabir bi sunnah wad dalil. Ini prinsip. Seorang muslim muslimah apalagi yang mengaku salafi ahlus sunnah, ini prinsip. Yang paling penting tolak ukur kebenaran itu as-sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sekarang banyak syubhat yang kita isyaratkan tadi. Boleh mengkritik pemimpin di hadapan umum. Dengan mengasih syubhat, ini salaf, ini sahabat misalnya mengkritik pemimpin di hadapan umum. Kita katakan, Rasul mengatakan apabila ada seseorang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Tinggal pilih. Ini sabda Rasul, ini seandainya ada salaf yang membolehkan, yang mempraktekkan, misalnya mana yang kita pegang, Rasul atau sahabat. Sedangkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Person, individu, sahabat misalnya, ini ucapannya, perbuatannya bukan dalil, yang dalil ijma sahabat. Pribadi, individu, sahabat bisa keliru, bisa benar. Kalau misalnya ucapan, praktek mereka menyelisih ajaran Rasul, pegang erat ini, ya'tabir bi sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ini prinsip. Kata beliau, wa an ya'tabir bi sunnah wad dalil. Sekali lagi, ucapan person individu sahabat bukan dalil. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan,
akhsha an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aku lu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar ucapan Abu Bakar wa Umar saja tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul, apalagi selain mereka berdua, padahal mereka berdua manusia termulia setelah para nabi, para rasul. Sahabat yang paling mulia Abu Bakar wa Umar. Namun ucapan individu mereka bukan dalil. Yang merupakan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kesepakatan para sahabat. Ya, sekali lagi seorang muslim muslimah harus punya prinsip. Ya, kalau bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah atau ijma' para sahabat, ya kembalikan kepada dalil tadi. Wa an yakhaf ala nafsi wala ya'man. Dan seorang mukmin tidak boleh merasa aman, harus ada kekhawatiran dari kesyirikan, dari kebid'ahan, kemaksiatan, dari menyimpang dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah, dari keluar dari ahlu sunnah, harus ada rasa apa? Al-khawf. Dan rasa khauf ini sebagaimana antum takut dari binatang buas. Apakah antum malah mendekat, malah ngelus-ngelus, ngajak selfie? Apakah antum mari menjauh? Menjauh dari apa? Yang menakutkan tersebut. Untuk apa? Mendapatkan keamanan. Li'anna Allah yaqul, dan karena Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jangankan kita, para anbiya, abul anbiya, Nabi Ibrahim, Khalilullah kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW juga merasa takut jatuh ke dalam kesyirikan. Wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini juga sebagai dalil seorang muslim muslimah harus ada rasa al-khauf, kekhawatiran. Ya'mal wa yattajih lit-ta'ah wa huwa khaifun wajilun ghairu mutmain. Tetap dia beramal, tetap dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, bertauhid, mengikuti sunnah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, namun tetap ada rasa khawatir dari ketergelinciran, dari kesesatan. Kemudian bal yahdar al bidah wa yahdar al ma'asi, dan dia juga menjauh, mewaspadai segala bentuk kebid'ahan dalam akidah, dalam ibadah, dalam metode dakwah dan seterusnya, dan berhati-hati dari segala bentuk kemaksiatan. Dan sudah sering disampaikan di antara manhaj salaf, orang itu harus lebih takut jatuh ke dalam kebid'ahan daripada kemaksiatan. Jangan dibalik, atau jangan sampai orang itu mentahdir maksiat luar biasa siang dan malam, seluruh hidupnya mentahdir maksiat, namun diam 1000 bahasa dari segala bentuk kebid'ahan. Ini terbalik, justru salaf lebih banyak mentahdir bid'ah daripada al-maksiyah. Dua-duanya jelek, namun al-bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Wa yattabi ahlal haqqi wa yastaqim ma'ahum. Dia mengikuti orang-orang yang mengikuti kebenaran. Tahu ini orang yang di atas akidah salaf, manhaj salaf, untuk diikuti. Wa yabta'id an ahlil batil wa an sohbatihim. Gak cukup hanya mengetahui ini pengikut kebenaran, ini ustadz yang mengajarkan akidah yang benar, manhaj yang benar. Gak cukup, namun harus menjauh dari yang sesat. Karena bagaimanapun juga asyubah khatafa. Sekarang mungkin gak terpengaruh, namun lama setelah bergaul dengan orang-orang tersebut, pasti suatu saat akan terkena syubhat mereka. Wa yabta'id an ahlil batil wa an sohbatihim. Hakadal mu'min, inilah orang mukmin yang sejati. Daiman ala hadarin, selalu dalam kewaspadaan. Hati-hati, kita hidup sekali.
kalau sudah tersesat, nggak bisa kembali ke jalan kebenaran, wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Sekali lagi kata para ulama, kita hidup di dunia sekali kalau sudah sesat, nggak bisa kembali kepada kebenaran, fala yalumana illa nafsa. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Sudah disampaikan ini akidah salaf, ini manhaj salaf, ini adalah yang hak, yang selainnya batil. Namun mengatakan, kan sama-sama ustaz sunnah, kan sama-sama mengikuti sunnah. Sekali lagi naudzubillahi min dzalik. Kan kita ambil yang benarnya saja. Kita sudah hadir di majelis syubhat saja sudah salah. Bagaimana mau bisa membedakan yang hak dengan yang apa? Yang batil. Naudzubillahi min dzalik. Kata beliau, daiman ala hadzar hakada. Kemudian disampaikan ayat dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian dalam ayat yang berikutnya surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Rabb mereka, bil ghaibi, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ada kekhawatiran. Fala takhafun wa khafun in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada manusia, takutlah kepadaku jika kalian beriman. Wa qala ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Intinya fayajibul hadar wa adamul tuma'ninah. Dari ayat-ayat tadi ada kewajiban berhati-hati, waspada, jangan pernah merasa aman. Ini sekali lagi wasiat dari kalangan tabi'in, diteruskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, diteruskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan seterusnya. Seorang muslim muslimah, apalagi yang mengaku salafi ahlussunnah wal jamaah, harus ada kewaspadaan. Jangan pernah merasa aman, apalagi sampai menerobos tadi larangan para ulama untuk tidak mendekat kepada ahli bidah ataupun ahli asyubuhat. Kalau sekarang entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Fahada ra'yu fulan. Kalau misalnya ada pendapat si fulan tadi postingan di medsos, ini pendapat fulan, wa hadza ra'yu fulan, hatta ta'lama dalil min kitab wasul. Ini yang kita isyaratkan tadi. Jangan kesusu ambil, diterima, diyakini ataupun di-share lagi. Dan paling tidak jauhi grup-grup atau web-web ataupun apalah namanya di dunia maya yang memang terkenal suka menebarkan asyubhat. Hati-hati, jauhi. Ataupun kalau memang nggak sengaja mendapatkan postingan dan sebagainya, jangan tergesa-gesa diterima, diikuti, apalagi sampai di-share. Ini hatta ta'lam, sampai tahu apakah itu betul sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, sesuai dengan dalil qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataupun yang berkaitan dengan berita umum misalnya, jangan di-share, jangan, kecuali sesuai dengan apa? Fakta di lapangan dan sebagainya. Apalagi berkaitan dengan tuduhan-tuduhan misalnya terhadap seorang muslim tanpa hak. Hati-hati. Ada hisab hari kiamat. Bahkan kata Rasul SAW, man qala fi akhihil mu'min ma laysa fi hubisa fi radghatil khabal hatta ya'tiya bil makhraj mimma yakun. Barang siapa yang mengata-ngatai, menuduh orang mukmin yang tidak ada pada dirinya, sampai di-share di medsos, padahal tidak terbukti tuduhan tersebut, maka kata Rasul, dia akan dipenjara dalam nanah kotoran penghuni api neraka sampai dia keluar dari tuduhannya tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi harus ada kehati-hatian, harus semuanya ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah, ataupun yang berkaitan dengan berita umum, apakah sesuai dengan fakta bukti ataukah tidak, bukan sekedar qila wa qal. Wallahu taala alam. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas kebenaran sampai akhir hayat kita nanti. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Insyaallah tinggal 2 bab lagi kitab ini kita akan selesaikan. Wallahu taala alam. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Baik, tidak ada. Tafadhol, silakan Pak.
Ya. Ya. Taib. Ini kalau mau dijelaskan secara terperinci bisa sampai maghrib ini Pak. Ya, foto tabligh akbar ini. Taib. Ya, secara ringkas sudah sering kita sampaikan. Ini sekedar kita ingatkan dan terus akan kita ingatkan. Apalagi di akhir zaman ini syubhat menyambar-nyambar di mana-mana. Ya, seorang muslim muslimah kembali kepada 10 akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama membaiatnya, meyakini akan kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, wajib memuliakannya. Ya, ini sekarang ringkasan saya dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga ucapan para salaf. Yang ketiga, menjaga lisan, tidak menghina, tidak mencaci makinya. Kemudian yang keempat, bersabar atas kezalimannya. Yang kelima, menasehati ya dengan cara lemah lembut dan dengan cara rahasia. Kemudian yang keenam, mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, mendoakan dengan kebaikan. Yang kedelapan, tidak mendoakan dengan kejelekan. Yang kesembilan, tidak memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, terutama dengan senjata. Dan yang kesepuluh, melaksanakan sebagai ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Tadi pertanyaannya bagaimana dengan kezaliman pemimpin. Maka sudah kita sampaikan, kalau kita sebagai muslim yang sejati, sebagaimana kata Allah tentang ciri orang mukmin, innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasul yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang mukmin yang sejati, ya, kalau diperintah ikut Allah dan Rasulnya, cukup dia mengatakan sami'na wa ata'na. Apa kata Allah, kata Rasul, sudah ikut. Ya, meskipun pahit rasanya, meskipun nggak sesuai dengan hawa nafsu, nggak sesuai dengan keinginan mayoritas manusia, tetap ucap orang mukmin sami'na wa ata'na kepada kata Allah, kata Rasul, hukum Allah, hukum Rasul. Di antaranya tadi, kalau ada pemimpin yang zalim, apa sikap kita? Rasul dalam Sahih Muslim, Kitabul Imarah, bab tentang kepemimpinan, mengatakan man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Jaga lisan, jangan mencaci maki. Jaga anggota badan, jangan sampai berbuat yang anarkis atau hal yang merusak. Nah, ini bersabar. Kata Rasul, fa inna man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah. Rasul mengatakan man akrama sultanal akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakan dia. Wa man ahana sultanal ahanahullah. Ada kisah dari seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ketika beliau hadir di majelis pidatonya pemimpin waktu itu, kata seseorang yang hadir, undur ila amirina yalbasu thiyabal fusaq. Lihatlah kepada pemimpin kita, dia memakai baju orang-orang fasik. Kata para ulama, memang betul kenyataannya dia memakai baju orang fasik. Dia salah, dia keliru. Namun kata Abu Bakrah radhiyallahu anhu, uskut, diam inti. Padahal sekali lagi orang itu menyampaikan sesuai dengan fakta. Tapi ketika ini akan menimbulkan kebencian terhadap pemimpin kaum muslimin, memprovokasi masyarakat. Makanya kata para ulama, di antara bentuk al-khurud, memberontak terhadap pemimpin, yaitu apa? Mengumbar aib pemimpin di hadapan umum yang itu akan mengakibatkan pemberontakan dengan senjata. Maka para ulama pun apa? Tidak tinggal diam. Kata Abu Bakar tadi, uskut, diam inti. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, kan aku mendengar Rasul bersabda, barang siapa yang menghina pemimpin, Allah akan hinakan dia. Padahal memang pemimpinnya itu apa? Kenyataannya memakai pakaian yang keliru. Cuma tidak boleh dia umbar apa? Aibnya. Sekali lagi ini kata seorang sahabat Rasulullah SAW termasuk bentuk penghinaan terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan semua para sahabat mengatakan la tasubbu umara'akum, jangan mencaci maki pemimpin kalian. Dan di zaman para sahabat atau di antara akhir-akhir zaman sahabat,
mereka juga mendapati ada pemimpin yang sangat luar biasa zalimnya, Hajjaj bin Yusuf, yang membunuh bisa dikatakan ribuan manusia. Kalau mau dibandingkan dengan pemimpin sekarang tidak ada apa-apanya. Masalah apa? Kezaliman. Meskipun demikian, Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, ketika ditanya tentang pembahasan Hajjaj bin Yusuf, beliau mengatakan, innama utitum min indi anfusikum. Dia berbuat zalim seperti itu karena dosa-dosa kalian. Dikembalikan kepada apa? Masyarakat. Kalau mau berubah pemimpinnya kepada yang baik, mereka harus yang apa? Merubah diri mereka. Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, diprotes oleh sebagian rakyat beliau, wahai Amirul Mukminin, kenapa kekhalifahan Anda, kepemimpinan Anda ini tidak seperti kekhalifahan Abu Bakar wa Umar? Kata Ali bin Abi Thalib, iya benar, kepemimpinanku nggak sama dengan Abu Bakar wa Umar, karena rakyatnya Abu Bakar wa Umar para sahabat Rasul. Rakyatnya baik, manusia terbaik, pemimpinnya apa? Baik. Namun rakyatku seperti ente ini. Gimana mau apa? Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang dolim atas orang dolim yang lainnya karena perbuatan dolim mereka. Maka apa solusinya? Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka. Allah nggak mengatakan sampai mereka merubah yang atas dulu, yang pemimpin mereka dulu, tidak. Mereka harus merubah diri mereka. Yang bawah dulu harus apa? Berubah. Karena yang atas juga asalnya dari mana? Dari bawah. Makanya Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarh Aqidah Tahawiyah mengatakan, faida aradar ra'iyatu an yatakhallasu min dzulmil amiril dhalim falyatruku dzulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang zalim, mereka harus meninggalkan kedzaliman terlebih dahulu. Dan kedzaliman yang paling zalim asyirku, innasyirka la dzulmun azim. Kemudian kalaupun bisa ada ulama ataupun tokoh masyarakat yang mau menasehati, nasihati dengan cara yang Rasul telah ajarkan, gariskan, mendatangi langsung tadi. Fala yubri alaniatan, jangan di hadapan umum. Walakin ya'khud biyadi, ambil tangannya, fayakhluwa bihi, berduaan dengannya. Jika diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, sudah gugur kewajiban. Dan juga dengan ucapan yang lemah lembut. Kalaupun itu nggak bisa, ya sudah, fattaqullaha masatatum. Ada doa. Solusinya tadi kita apa? Merubah diri kita dulu. Sekali lagi, bukan berarti kalau kita nggak bisa menasihati, kita nggak ada upaya. Ada banyak upaya. Berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada pemimpin kita. Ya Allah berilah hidayah kepada kaum muslimin, dan seterusnya. Sekali lagi, Islam sudah komplit. Jangankan masalah pemimpin, jangankan masalah yang besar, yang kalau menyimpang bisa pertumpahan darah. Masalah buang hajat saja, perinciannya sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka seorang muslim kenapa dalam masalah qadaul hajah pakai qala Allah qala Rasul. Namun dalam masalah pemimpin yang penting sikap, yang penting zalim harus apa? Dikritiknya. Sekali lagi, makanya kata ulama yang aneh dalam bab ini. Banyak kaum muslimin ketika disampaikan tentang hadis-hadis tentang sholat, hadis puasa, tentang toharo, mendengar dengan seksama, dengan mutmain. Tapi coba kalau sudah dibawakan ayat ati Allah, ati Rasulullah amri munkum, bubar. Pernah suatu saat kita itu pernah kajian di suatu masjid. Awalnya membahas masalah, kalau nggak salah masalah Syiah. Rame kajiannya. Ketika kita pindah pembahasan kitab lain, sudah selesai masalah Syiah, bahas masalah kitab sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin, kitab Mu'amatul Hukam fi Daul Kitab was Sunnah, banyak yang bubar. Kenapa? Nggak cocok dengan ini yang paling, dan ini yang sampaikan demikian. Kalau dibahas masalah ayat sholat, ayat puasa, zakat, semua menerima, lapang dada, sami'na wa ata'na, wa sami'na wa sadaqna. Apalagi tadi masalah adab-adab qadaul hajah, adab-adab suami istri, masya Allah. Sami'na wa ata'na, semuanya terhibur semuanya.
Namun coba sudah bahas masalah bersabar terhadap pemimpin. Rasul mengatakan man ra'a min amri syai'an falyasbir, bersabarlah. Ah, ini antek pemerintah sudah. Ya, sampai betul itu kasus juga yang pernah kita dituduh ketika kita ada orang bertanya, bukan tanya, dia menyampaikan isu di belakang kita. Ustadz, betul nggak antum ini anggota BNPT? Jadi sekali lagi kita dituduh macam-macam, antek pemerintah sebagainya. Sudahlah, ini sabran jaminan, terus apa? Sabar. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Bismillah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.